Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nandar Hasan dari kelas 11C nomor 14. Kali ini saya ingin melanjutkan materi histologi saya, yaitu sekarang masuk kembali ke histologi semester ganjil. Apa aja yang akan dipresentasikan itu ada lanjutan dari tahap setelah clearing, yaitu impregnasi, blocking, sectioning, staining, dan labeling. Yang pertama, impregnasi. Impregnasi atau pembendaman adalah proses pengeluaran cairan pembening dari jaringan dan mengganti dengan parafin atau bahan plastik. Jadi setelah tahap clearing, kita akan melakukan impregnasi, yaitu pengeluaran cairan clearing dari jaringan dan mengganti dengan parafin. Supaya apa? Yaitu agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening, karena sisa cairan pembening dapat mengkristal dan sewaktu dipotong dengan mikrotom akan menyebabkan jaringan menjadi mudah robek. Jadi itulah mengapa impregnasi sangat penting. Karena apabila cairan clearing masih ada, maka akan membuat jaringan menjadi mudah robek. Terus macam-macam zat yang bisa digunakan adalah parafin, paraplas, dan plastik. Nah, plastik itu terdiri dari berbagai macam bahan, yaitu ada metil merakrilat, glikol metakrilat, araldit, dan epon. Prosedur melakukan impregnasi adalah: 1. Ambil jaringan dari proses akhir clearing. 2. Masukkan jaring ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair. 3. Masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 64 derajat Celcius. Lalu inkubasi minimal 2 jam. Yang dimana tiap sejamnya diganti dengan wadah yang baru. Blocking. Blocking adalah proses pembendaman jaringan ke dalam cetakan yang berisi parafin cair yang bila dingin akan memudahkan untuk dipotong dengan mikrotom. Jadi tahap proses blocking ini adalah tahap yang paling penting karena dapat memudahkan kita untuk dipotong dengan mikrotom, yaitu jadi dengan memberikan parafin pada jaringan. Tujuannya adalah untuk mengelilingi jaringan dengan parafin agar memberi dukungan ekstra pada tempat pemotongan. Jadi agar kita mudah saat melakukan pemotongan dengan mikrotom. Zat yang bisa digunakan adalah parafin. Yang bisa digunakan adalah parafin. Prosedur melakukan blocking. Tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Posisikan jaringan sesuai dengan yang diharapkan. Dinginkan dinding dasar base mold sehingga positif berubah. Tutup dengan kaset jaringan. Tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Lalu dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin. Yang diperhatikan adalah dinginkan dinding dasar base mold ini berfungsi agar posisi jaringan tidak berubah. Jadi di dinding dasar itu harus benar-benar dingin. Kalau nggak dingin nanti posisinya bisa berubah-berubah. Nah, hal-hal yang pada berkaitan sama blocking tadi yang sudah saya jelaskan. Pastikan jaringan yang akan sesuai dengan formulir supaya jaringan tidak tertukar. Terus pastikan posisi jaringan benar-benar kuat di base mold. Jadi pastikan jaringan itu benar-benar kuat, tidak sampai bergerak-gerak. Pastikan kaset digunakan untuk base mold benar-benar panas. Lalu lakukan prosedur blocking dengan cepat agar parafin tidak membeku. Karena kita tahu parafinnya itu mudah membeku, jadi kita harus lakukan dengan cepat. Selanjutnya itu ada sectioning. Sectioning adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotom agar memastikan jaringan dapat diamati di bawah mikroskop. Tujuannya adalah memotong jaringan dengan sangat tipis sehingga dapat direkam pada gelas objek sehingga dapat diamati. Alat yang digunakan adalah mikrotom dan waterbed. Prosedur sectioning adalah: periksa apakah mikrotom berfungsi dengan baik. Lalu blok letakkan di atas es dan perhatikan jenis jaringan. Ini khusus untuk epidermis. Untuk jaringan-jaringan epidermis. Lalu 3. Pasangkan ukuran mikrotom 3-5 mikron. Lalu lakukan potongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang. Potongan selanjutnya diambil.
Hasil potongan diletakkan dalam waterbed suhu 40 derajat sampai 50 derajat. Setelah mengembang, segera diambil atau diletakkan di atas kaca. Lalu keringkan di atas tempengan pemanas suhu 56 dengan suhu 56 sampai 58 derajat selama 20 sampai 30 menit. Lalu kemudian dipulas. Staining adalah proses memberi warna pada jaringan telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kotak dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Tujuannya adalah memberikan overview umum dari struktur jaringan dan dapat digunakan sebagai alat diagnosis. Pewarna rutin digunakan oleh histopatologi ada pewarnaan hematosilin, eosin atau H dan E. Prosedur melakukan sectioning adalah: 1. Diparafinisasi preparat yang telah kering dalam silo sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10-15 menit. Lalu masukkan ke dalam alkohol 96% sebanyak 2 kali, masing-masing 5 menit. Cuci dengan air mengalir hingga alkohol hilang. Lalu masukkan ke dalam cat hematoxylin selama 7-10 menit. Lalu cuci dengan air mengalir sampai tidak luntur. Lalu celupkan ke dalam HCl sebanyak 2 kali celup untuk dekolorisasi. Cuci kembali dengan air mengalir. Rendam dalam air sebentar sampai warna menjadi biru. Lalu masukkan ke dalam cat eosin selama 3-5 menit. Cuci dengan air mengalir lalu masukkan ke dalam alkohol 1. Lalu masukkan ke dalam larutan alkohol 2 lalu cuci dengan air. Tekan preparat dengan kertas, lap dengan kapas, lalu lap dengan kapas. Lalu masukkan ke dalam silol. Tekan kembali preparat dengan kapas. Lalu segera lakukan mounting. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada kaca atau preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah agar sampel tidak tertukar dengan sampel lain sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam diagnosis. Prosedurnya adalah ambil preparasi pewarnaan, tulis label sesuai dengan identitas pasien, lalu tempelkan pada preparat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.